Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada video saya ya, pada materi tentang protokol dan model komunikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua referensi model komunikasi data yang menjadi standar dan acuan di dalam komunikasi data di jaringan. Tentu ini akan menjadikan komunikasi itu bisa dilakukan, ya, komunikasi data itu bisa dilakukan sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan di dalam protokol. Mari simak video saya, dan ini adalah video yang ketiga untuk materi protokol dan model komunikasi data. Kita kembali kepada slide ya. Kalau kita lihat ya, secara umum ada dua model komunikasi data yang cukup populer. Yang pertama, Open System Interconnection atau OSI Reference Model. Yang kedua adalah TCP/IP Reference Model. Dua model ini yang menjadi patokan di dalam pengembangan, di dalam penciptaan standar-standar teknologi yang digunakan atau yang baru. Nah, tentu mengapa harus menggunakan model komunikasi data atau model komunikasi jaringan. Nah, ini yang saya katakan, tentu kalau kita mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana komunikasi data itu bisa terjadi, bagaimana transfer data itu bisa terjadi, memang cukup kompleks untuk bisa kita gambarkan, cukup kompleks untuk bisa kita deskripsikan dengan baik, dan cukup sulit untuk bisa kita pahami. Karena sebagian besar dan proses-proses yang terjadi pun tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Ya, tentu harus kita gunakan pendekatan model komunikasi yang akan merujuk bahwa proses ini terjadi di layer yang mana. Ya, tentu kalau kita kembali kepada slide, di slide saya sudah menjelaskan ada dua model ya yang ada. Yang pertama adalah OSI model, yang kedua adalah TCP/IP model. Nah, model ini sebenarnya prinsip kerjanya agak-agak mirip ya, cuma memang akan ada karakteristik yang berbeda di masing-masing model. Tentu kalau kita melihat dari sisi jumlah layer, pada OSI model ada 7 layer. Yang pertama adalah application, yang kedua adalah presentation, yang ketiga adalah session, keempat transport, 5 network ya, 6 data link, 7 physical ya. Sorry, saya terbalik menyebutkannya. Ini disebut sebagai layer 1 ya. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5 ya, layer 6 dan layer 7. Jadi bacanya dari bawah ke atas. Sementara untuk TCP/IP model, network access adalah layer 1, internet layer 2, transport layer 3, application layer 4. Ya, kita menamai dengan nomor agar memudahkan kita untuk mengingat. Nah, kalau kita komparasi, sebenarnya tugas dan fungsinya nanti memiliki perannya masing-masing. Tetapi yang bisa saya gambarkan adalah setidaknya untuk OSI dia akan membagi fungsi protokol Ethernet, WLAN, SONET, dan SDA itu pada level 1 dan level 2. Sementara untuk network access itu, untuk TCP/IP model itu di-handle oleh satu layer sendiri. Nah, begitu juga dengan layer-layer yang ada di atasnya ya. Pada TCP/IP model application ya, dia menghandle HTTP, DNS, DHCP, FTP itu dihandle di dalam satu layer. Sementara untuk OSI model itu dihandle di dalam 3 layer. Nah, kembali saya mereference ke pernyataan saya sebelumnya adalah setiap layer memiliki protokolnya masing-masing. Ya, setiap protokol memiliki fungsinya masing-masing yang terkoneksi dan terhubung dengan protokol-protokol yang lain, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi data. Ya.
Nah, apa sih benefitnya? Ya, setidaknya ada 4 ya yang bisa kita lihat di dalam paparan ini. Yang pertama adalah sebagai acuan operasional ya, untuk memungkinkan terjadinya komunikasi data secara spesifik, sehingga aturan-aturan apa ya yang spesifik yang harus didefinisikan di dalam setiap protokol itu harus bisa dimungkinkan di dalam ini. Kemudian ini menjadi penghubung komunikasi platform yang berbeda ya. Jadi kalau katakanlah arsitekturnya Apple ya dikembangkan untuk standar komunikasi tertentu, arsitekturnya katakanlah Windows ya dikembangkan dengan hardware tertentu dan spesifikasi tertentu. Tentu arsitektur yang berbeda perlu ya memiliki satu standar komunikasi yang sama, sehingga vendor-vendor yang berbeda dengan produk-produk yang berbeda ini bisa saling terkomunikasi. Ini yang saya pernah contohkan di paparan saya yang pertama ya, bahwa saya menganalogikan bagaimana Samsung bisa berkomunikasi dengan Apple ya, di mana Samsung dan Apple berbeda arsitektur dan berbeda sistem operasinya. Ya. Nah, kemudian benefit yang lain adalah memungkinkan kita untuk ya melihat dan melihat dan melakukan eksplorasi yang lebih jauh terhadap capability dari sebuah teknologi itu sendiri, sehingga kita bisa melakukan beberapa katakanlah semacam handling ya terhadap permasalahan-permasalahan tertentu, sehingga kita bisa melihat segmentasi mana di layer mana masalah itu bisa terjadi. Contoh ya, saya katakan sebagai contoh, pada saat sebuah komunikasi data terjadi diskoneksi, tentu untuk membuka permasalahan ini kita harus bisa men-tracking permasalahan itu ada di mana. Ya, kalau kita bisa memiliki satu layer atau pendekatan yang sudah baku, kita akan lebih memudahkan kita melihat ya bagaimana dan di mana permasalahan ini terjadi. Dan kalaupun ada eksplorasi yang dilakukan, kita sudah juga dengan mudah ya melakukan eksplorasi lain untuk peningkatan komunikasi yang diinginkan. Katakanlah kita ingin melakukan sebuah riset yang menciptakan satu protokol tertentu untuk bentuk komunikasi tertentu. Nah, kita akan mendudukkan temuan ini atau ciptaan ini di dalam bentuk komunikasi yang mana. Nah, kemudian benefitnya adalah dengan adanya layer model ini adalah sebagai salah satu common language ya yang harus digunakan oleh semua vendor atau industri di dalam meng-create atau menciptakan teknologinya, sehingga semua bisa saling terkomunikasi dan terkoneksi dengan baik itu secara fungsinya ataupun secara capability-nya. Nah, kemudian ya di slide saya juga menunjukkan bahwa untuk setiap layer pada OSI punya tugas dan fungsinya masing-masing ya. Bisa dilihat untuk aplikasi adalah Contains Protocol used to process communication ya. Presentation provide common representation ya, of data, menjadi menyediakan representasi data untuk bisa dibaca di dalam layer aplikasi. Session itu bertugas untuk menyiapkan data untuk bisa di manage dan dibaca oleh presentation, sementara transport itu melakukan segmentasi ya dan transfer di dalam protokol TCP dan UDP. Sementara layer network itu adalah menyediakan layanan to exchange ya, to exchange individual piece to data of network. Jadi di layer network dia akan memberikan layanan sehingga bagaimana data ini bisa dikirim dari satu sumber ke tujuannya dan lewat mana ya. Kemudian data link exchange to data frame ya, akan menciptakan data frame. Kemudian physical akan maintain ya dan komunikasi physical to another connection. Dia yang akan menginisiasi bagaimana
A dan B itu bisa terkoneksi. Sementara TCP/IP model juga sama, pada prinsipnya sama seperti yang saya katakan tadi. Setiap layer aplikasi dia refer untuk bagaimana aplikasi itu bisa dibaca, bagaimana data itu bisa disajikan dan dibaca pada layer ataupun layanan-layanan aplikasi. Sementara transport ini mensupport komunikasi yang berbeda-beda ya di dalam sebuah network. Internet sama ya, determine the best path ya, ini tadi saya sampaikan, menentukan jalur terbaik pada saat paket itu atau data itu dikirimkan di dalam sebuah jaringan. Network access ya, control the hardware dan media atau kabel ya, atau medium di dalam sebuah network. Sebenarnya dua model ini memiliki persamaan fungsi, hanya saja ada yang lebih spesifik didetailkan sehingga nanti tugas dan fungsinya juga bisa dihandle oleh protokol-protokol yang tersendiri juga. Baik, ya kalau kita komparasi ya seperti ini, the OC model ya, dan network access layer dan aplikasinya itu di dalam satu layer ya. Kalau di dalam TCP IP tiga layer ini akan dihandle di dalam satu layer di TCP model. Sementara transport one to one ya, network juga dan internet one to one di OC ya, dua layer ini dihandle di dalam satu layer di TCP IP. Baik, kita masuk kepada materi data enkapsulasi. Kalau saya berbicara tentang data enkapsulasi, apa sih urgensi kenapa harus ada terjadi enkapsulasi? Tentu seperti yang pernah saya sampaikan juga, bahwa di satu tertentu kita perlu melakukan enkapsulasi pada proses segmentasi yang telah dilakukan. Analoginya adalah saat kita memiliki data yang cukup besar yang akan kita transfer di dalam sebuah jaringan dengan kapasitas atau lebar bandwidth yang cukup kecil. Ya tentu analoginya yang cukup besar nggak bisa masuk secara utuh di dalam satu kapasitas yang cukup kecil ya, bandwidthnya. Tentu data ini perlu kita kelola, data ini perlu kita segmentasi, dan segmentasi yang kita lakukan perlu melakukan enkapsulasi di dalam proses pemotongannya dan melabel setiap potongan itu potongan-potongan berapa gitu ya. Kalau saya kembali kepada slide ya, segmentasi ini ada dua tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kecepatan transfer data, yang kedua adalah meningkatkan efisiensi ya, efisiensi dari pengiriman data. Nah, ini analogi yang saya katakan tadi ya. Pada saat data besar itu disegmentasi, kita perlu melakukan sequencing numbering atau pemberian nomor urut ya, yang harus kita label, sehingga pada saat mengalir di jaringan, urutan ini dan potongan ini sudah teridentifikasi, sehingga ya pada saat sampai di tujuan dia akan disusun kembali sesuai dengan nomor urutnya, sehingga ini akan dipresentasikan dan akan bisa dibaca di level aplikasi. Dari proses enkapsulasi yang terjadi ya, kita bisa melihat prosesnya terjadi sedemikian rupa. Di setiap layer ya, katakanlah sebuah data ya akan dikirim ya ke jaringan tujuannya, di mana data ini akan dibungkus ya dengan enkapsulasi layer aplikasi. Kemudian dikirim ke bawah ya. Ke bawah ini artinya dikirim ke layer yang ada di bawahnya. Bungkusan pertama akan masuk ke layer segmen atau ke layer transport ya. Segmen ini akan menjadi representasi enkapsulasi layer transport dan dibungkus kembali transportnya dengan datanya. Dikirim lagi ke layer yang ada di bawahnya, dibungkus lagi dengan network header dan datanya. Kemudian dikirim kembali ke layer data link dan physical, akan di enkapsulasi kembali dan ditambah dengan datanya. Proses inilah yang disebut dengan enkapsulasi. Jadi pengkapsulan setiap
data dan penambahan informasi di setiap layernya. Setelah masuk ke dalam layer physical, ya, dia akan dikonversi menjadi bit, ya, biner. Biner akan dikonversi menjadi sinyal, ya. Yang akan mengalir adalah sinyal. Ini adalah proses data enkapsulasi yang terjadi. Jadi teman-teman, ya, harus bisa membayangkan bahwa pada saat proses transfer data atau mengakses sebuah layanan di jaringan itu tidak sesimpel saat kita ketik www.google.com tampil web Google, ya. Pada saat kita request, sebenarnya proses yang terjadi itu cukup panjang, ya. Hanya saja memang teknologi kita sudah canggih, jadi tidak terasa waktunya. Tetapi semestinya dan pastinya proses itu terjadi, ya. Enkapsulasi itu terjadi. Enkapsulasi setiap layer, ya, kalau menggunakan TCP/IP, setiap layer akan melakukan enkapsulasi dengan penambahan header dan penambahan informasi setiap layernya. Nah, kembali kepada slide. Ini adalah proses enkapsulasi yang sudah saya contohkan sebenarnya tadi, ya, di mana ini akan dibungkus di setiap layernya dan akan dikirim kepada layer-layer yang ada di bawahnya. Oke, ini proses dekapsulasinya nanti akan masuk, ya. Bungkusan ini nanti akan didekapsulasi kembali, mulai dari penerimaan sinyal bit dibuka menjadi frame dibuka menjadi segmen akan dibuka menjadi data, ya. Jadi siklusnya sih atau polanya tetap sama, ya, pada saat ngirim dan pada saat menerima. Baik, mungkin, ya, itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Ya, mudah-mudahan proses terjadinya segmentasi data, proses terjadinya enkapsulasi data tadi sudah bisa menggambarkan kepada teman-teman sekalian, kepada adik-adik sekalian, bahwa proses komunikasi data itu memang tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ada komunikasi antar layer yang terjadi, ada komunikasi antar protokol yang terjadi di dalamnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian kepada komunikasi atau layanan data yang kita lakukan, untuk mempercepat proses, untuk mengefisiensikan proses, sehingga proses ini dihandle di dalam protokol-protokol dan model komunikasi data yang sudah saya jelaskan. Mungkin demikian, ya, video kali ini, materi kita kali ini. Terima kasih, tetap semangat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.